Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah maghrib insyaallah sama jamaah isya kalau ada umur. Kita niatkan duduknya kita di sini semata-mata kita butuh sama Allah. Ya, bukan karena punya waktu luang. Bukan karena kita dibersamai oleh ustadz yang gak jelas. Ya, astagfirullah. Tapi semata-mata kita butuh Allah. Kalau bukan Allah, siapa yang mau benahi kita punya suami, Ibu? Kalau bukan Allah, siapa yang benahi kita punya istri? Kalau bukan Allah, siapa yang benahi kita punya anak? Otak manusia kekecilan untuk bisa menata rumah tangga menuju sakinah mawaddah warahmah. Hanya orang-orang sombonglah yang mengatakan, Bu, kalau bukan karena bapak, ibu nggak mungkin punya rumah besar. Bu, kalau bukan karena bapak, ibu nggak mungkin punya fasilitas dunia. Ini orang sombong. Atau sebaliknya, seorang istri bilang kepada suami, Pak, sebelum saya dipinang bapak, itu sudah bererot ribuan orang ngelamar saya. Cuman karena saya milih bapak, karena apanya? Mungkin karena kumisnya, ya, karena dompetnya, karena rumahnya, karena gantengnya. Wajar, ya, wajar. Itu zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Nanti kalau kita semakin proses kita berjalan, maka Allah berikan kita hidayah. Ternyata mencintai seorang wanita itu karena cantiknya masih nol, nggak bernilai. Kantung kahul mar'ah li arba'in. Laki-laki itu cinta menikahi seorang wanita karena kan 4 hal. Yang pertama karena kecantikannya. Kemudian yang kedua karena nasabnya. Kemudian yang ketiga karena hartanya. Ini 0. 1 juta bisa kelihatan 1 juta karena ada angka 1. Ya. Kita cerdas bisa bernilai di mata Allah karena punya iman. Maka jangan pernah meremehkan orang miskin punya iman. Diremehkan oleh orang kaya yang gak punya iman. Maka kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita jadi orang kaya punya iman. Ya, kita cerdas punya iman. Kita punya segala-galanya punya iman. Karena iman ini merupakan modal utama. Modal utama. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah. Ini iman yang menjadikan seorang hamba itu kekal di surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sebaik-baik manusia. Tetapi punya segala-galanya, dunia dia rangkul. Dunia dia kuasai, tunduk di bawah kakinya. Tapi dia enggak tunduk sama Allah. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mati jamaah. Dibejek kita sama malaikat. Kita hidup cuma 63 tahun kalau mau ikut Nabi. Kita ikut ittiba kepada Rasul, sholatnya cara Rasul, puasanya cara Rasul.
Tapi matinya 63 kita nggak mau. Kepengen mati lebih dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita hari ini kita ingin kembali ngeces iman kita. Kita merujuk kepada surat Al-Ikhlas. Allahus Samad. Allah tempat kita ngegantung. Jangan salah pilih gantungan, salah pilih hanger, salah pilih sandaran. Imam Al-Mukhattab ketika ditanya tentang kebahagiaan manusia dunia dan akhirat, beliau membaca surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allahu akbar. Kata Allah, kalau kamu bahagia dunia akhirat itu syaratnya 2. Ya, jabatan Allah tuh nggak jamin kamu hidup bahagia dengan kedudukan. Allah nggak jamin kita bisa bahagia dengan harta yang banyak. Allah nggak jamin kita bisa hidup sakinah dengan harta, dengan kedudukan yang hebat. Tapi Allah menjamin kita itu sakinah. Jadi pengusaha sakinah, pengusaha yang tenang. Jadi pejabat sakinah, pejabat yang tenang. Kapan? Ketika mereka punya iman. Maka alangkah keberuntungan yang paling di atas keberuntungan seorang manusia ketika dia menyandarkan dirinya hanya kepada Allah. Ya. Lagi nonton bola Indonesia sama Arab Saudi. Serahkan sepenuhnya ke Allah. Ya. Ini saya lihat sepak bola ini alhamdulillah akhir-akhir ini menyatukan mereka yang bercerai-berai. Kalau saya teliti sepak bola, saya nggak begitu senang sama sepak bola. Ya. Tapi saya ngeliat anak saya yang kelas 6, bangunin ngapain? Nonton bola Liverpool. Ya. Saya bangunin nggak apa-apa lah. Tapi nanti subuh azan, siap azan. Saya ngomong, tahu nggak kamu? Dari sepak bola itu kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Ya, pelajaran apa? Pelajaran untuk melahirkan kebersamaan umat Islam. Misal di sepak bola itu ada tim kesebelasan. Ya, di tim kesebelasan itu tentunya memiliki format susunan pemain. Ada kapten, ada kiper, ada midfield, ya, penyerang tengah, ada striker, ada back, ya, ada yang namanya kiri luar, ada yang kanan dalam. Walaupun posisinya berbeda-beda, ingat kita satu kesebelasan. Maka ketika satu tim kesebelasan, kita bukan superhero, tapi kita super tim. Ciptakan kerjasama yang baik, wujudkan oper-oper yang akurat, operan-operan yang akurat. Jangan dipersoalkan siapa yang bikin gol, tetapi yang penting kesebelasan kita menang. Tuh. Kalau semuanya rebutan mau mencetak gol, bahaya Pak. Sampai-sampai kiper maju tuh. Mau apa? Mau nyerang, masukin bola. Hancur kesebelasan kita. Nah yang saya maksudkan apa? Dengan sepak bola kita bisa mengambil pelajaran. Umat Islam ini banyak. Ada yang jadi menteri, monggo silahkan. Ada yang jadi gubernur, silahkan. Ada yang jadi bupati, monggo. Ada yang jadi wali kota, silahkan. Tapi ingat, kita ini kesebelasan muslim, satu tim. Ya, satu tim. Ada yang muslim menjadi pejabat tinggi, key position, kunci sebagai posisi. Maka buat muslim yang seperti ini, gak usah jadi ketua pembangunan musola atau masjid. Urus saja pejabat sendiri, tapi operannya berikan kepada pengurus musola. Jadi tim key position di jabatan tinggi,
ada musola yang belum kelar oper semen. Tuh gitu. Ngelihat pondok pesantren yang butuh bantuan bla bla segala macam. Jangan ketika dibawa ayat kursi sergap dibaca sampai tidur ngigonya ayat kursi. Tapi ketika jadi pejabat, kursinya diambil, ayatnya dibuang. Yang dimunculkan individualisnya. Gotong royongnya kurang, ngayomi warganya kurang, ya. Jadi umat Islam itu nggak kenapa-napa, berbeda posisi, berbeda job nggak apa-apa. Yang penting ingat kita satu kesatuan. Jangan menggunting dalam lipatan. Main bola, tarung dengan kaki temannya, menjegal teman sendiri, jangan. Ya. Kita ini kalau seandainya bicara ukhuwah, ya di mana-mana lah, mau di Jakarta, di Wonosobo, di Jawa Tengah, Sumatera, di luar negeri, kalau kita bicara ukhuwah, pasti yang dikaitkan itu idiom formal. Ukhuwah, kaos harus seragam. Kalau nggak seragam, nggak ada ukhuwah. Ukhuwah, jaket harus sama, simbol harus sama. Kalau simbol nggak sama, nggak mau temenan. Kalau ukhuwah kita rujuk kepada idiom formal, kita bersekat-sekat, kita berkotak-kotak. Ya, ini bisa menjadikan kita lemah dan kita sulit untuk mengatasi masalah. Oh, kalau umat Islam bersatu luar biasa. Mau buat rumah sakit atau mau buat pondok pesantren, mau buat masjid lah. Ustadz ngumpul 15 orang. Saya yakin sampai 15 tahun gak jadi rumah sakit. Loh kenapa? Yang ngumpul ustadz semua. Ya, ustadz yang satu buka kitab gak bisa. Rumah sakit tuh gak bisa di tengah kampung. Zolim dengan orang kampung. Tapi menurut kitab ini gak kelar-kelar. Tapi mau buat pesantren, mau buat rumah sakit, mau buat rumah makan gratis, misalkan masjid, ustadznya 2, Masya Allah, ya. Pejabatnya 2, konglomeratnya 2, bagian birokrasinya 2, orang kayanya 2. Jadi gak musola atau masjid? Jadi. 2 ustadz buka kitab. Sebagai apa? Dia open basic, of course, pasti di open. Yang kedua pejabatnya, ini bagian untuk birokrasi, keatasan, izin-izin segala macam. Teknokratnya bagian perencanaan pembangunan. Wah, Masya Allah, butuh dana, konglomerat buka cek. Kalau ustadz ngumpul semua bikin masjid taklim, gak kelar, karena buka kitab, gak ada yang buka cek. Yang saya maksudkan gimana? All men in all profession atau in all position. Kita tuh umat Islam. Jangan kita dikalahkan dengan bersekte-sekte. Jangan berfirqoh-firqoh. Selama kita itu barometernya adalah Al-Quran, barometernya adalah sunnah, dan keduanya ini jamaah bukan dijelaskan oleh kiai, bukan dijelaskan oleh ustadz. Al-Quran dan sunnah ini siapa penjelasnya? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi nggak ada. Menurut firqoh ini seperti ini, nggak ada. Quran, sunnah yang menjelaskan di mana? Para sahabat. Loh kenapa harus para sahabat? Karena para sahabat itu adalah orang yang pernah hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadikan nonton bola kita sebagai ibadah. Ya, kita kepengen nobar di masjid di musola, silahkan. Selama kita punya misi untuk memakmurkan masjid, gak kenapa-napa. Nobar jam 1:30 dimulai, nonton Liverpool misalkan, sudah bangun jam 1:30. Tahajudnya sudah kenceng, baca Qurannya sudah gak luar biasa, doanya sudah luar biasa juga, boleh. Tapi kalau nobar di masjid, nobar di musola, hanya sebatas nobar, kemudian azan berkumandang, gak ada yang gerak, ini namanya nobar maksiat. Ya, insya Allah lah segala sesuatu itu dibolehkan, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Kita ini bukan punya visi meramaikan masjid, enggak.
Meramaikan masjid gampang, bakar masjid rame. Tapi kita ini memakmurkan masjid. Apa artinya makmur? Dari kata imaroh. Imaroh itu apa? Penataan diri agar diri ini tertata. Ada imaroh masjid ini, dia menata masjid. Bagaimana agar jamaahnya rame? Bagaimana agar jamaahnya nyaman? Ya, saya lagi dideketi oleh pemuda-pemuda jemaah Masjid RSI. Ini RSI, betul-betul sudah perombakan. Jadi RSI ini kan masjid nasional. Dia ngelihat Ustadz Muklis kemana-mana pakai sarung. Jangan-jangan Nahdiyin ini gitu katanya. Akhirnya saya dirangkul, itu kami ngobrol saja, nggak ada kajian, nggak ada segala macam. Sekarang sudah betul-betul mau dirancang pemuda yang berjalan. Itu, saya ngobrol dengan biasa dengan mereka. Mereka usul kalau bisa ngaji bukan dari kita, tapi dari mereka. Ngajinya ala mereka gimana segala macam. Minimal kalau mereka itu sudah nyaman di masjid, kita mau ngapa-ngapain tuh enak. Makanya takmir masjid, jangan pernah kita bangga dengan saldo masjid yang gak pernah kepake. Saldo masjid ini 70 juta, tapi kerannya semua pada rusak. Ya, saldo masjid ini 25 juta, tapi ternyata kita mau BAB penuh. Oh ya kan? Jangan, gak setel sekarang. Sediakan wifi. Orang mau transit itu, kadang-kadang orang misalkan dari Jakarta, dia mau pulang itu ke arah Batur, masjid. Bis ke Batur itu belum ada. Dia transit cari masjid yang 24 jam buka. Mungkin dia mau BAB, mungkin dia mau connect dengan wifi-nya. Perkara dia nggak sholat atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah, hidayah namanya. Yang penting pada saat ada fasilitas segala-galanya, nanti Allah kasih hidayah. Banyak Pak, preman-preman itu terbuka hidayahnya karena nebeng wifi dengan masjid. Dibiarkan. Ada yang tidur, dibangunin. Mas, bangun, kenapa? Ini kasur dan bantalnya. Kan cakep Pak, ya kan? Mas, udah makan belum? Ya Allah, luar biasa. Kita mikirin bagaimana makmur masjid, gak usah mikirin bagaimana operasionalnya. Biar Allah yang mikirin. Ya, pusing kita mikirin pembangunan masjid, pusing kita mikirin pembangunan pesantren. Tapi yang kita pikirin bagaimana pesantren ini rame, bagaimana masjid ini rame. Maka sekali lagi, yuk kita mau bahagia dunia akhirat, sandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandar diri kepada Allah gimana Ustadz? Imam Khattab mengatakan, meyakini bahwasannya semua perkara dunia ini semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada secelah apapun, senoktah sekecil apapun di luar daripada pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membuat, Allah yang menyempurnakan, Allah yang menjadikan, Allah yang mantau. Tugas kita nih sebagai hamba Allah itu cuma dua. Apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sediakan buat kamu wahai manusia untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, itu potensi kita, milih. Mana di antara keduanya ini salah satunya kita kembangkan dalam kehidupan kita. Mau mengembangkan yang baik silahkan, mau mengembangkan yang buruk silahkan. Tapi jangan pernah kita menyalahkan orang lain ketika akhlak kita buruk, kondisi kita terpuruk. Karena apa? Hakikatnya sejatinya kita yang milih itu semuanya. Hari ini kita nggak pernah sholat, salah siapa? Kita yang memilih. Ya, hari ini kita nggak pernah baca Quran, salah siapa? Kita yang memilih. Enak. Orang-orang yang menggantungkan dirinya hanya kepada Allah, dia akan memandang semua perkara-perkara dunia apapun namanya kecil jamaah. Yang pedagang jangan mengatakan, Mas tolong dong beli dagangan saya. Itu sudah menduakan Allah. Tapi gimana? Ya Allah, mudah-mudahan si fulan beli dagangan saya. Itu Allah dulu yang kita bilang, baru dia. Mas, ini tinggal 3 dagangan saya, tolong dong beli. Jangan.
Ya, tapi kita doa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan beli dagangan saya. Ya Allah, mudah-mudahan si fulana ngorderin ke saya. Itu semuanya kita bentuk bahwasanya Allah, Allah dan Allah. Maka beruntungnya orang-orang yang bersandar diri kepada Allah. Apa keberuntungannya? Dalam kitab Sa'adah itu dikatakan, Syekh Mahmud Yunus mengatakan, ketika orang sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghinakan dunia. Maka dia akan mengecilkan apapun yang sudah direbut oleh orang banyak. Karena dia tahu, kalau saya bersandar kepada kursi, maka saya orang yang paling takut kalau kursinya diambil. Kalau kita sandaran ke tiang, maka orang tersebut takut tiangnya diambil. Kalau tiangnya diambil nanti tersungkur. Kalau tiangnya diambil nanti terjatuh. Maka inilah fenomena kenyataan orang-orang yang panik. Kapan? Ketika dia bergantung kepada depositonya. Ketika dia bergantung kepada jabatannya. Ketika dia bergantung kepada usahanya. Ketika dia bergantung kepada bapaknya yang polisi. Ketika dia bergantung kepada bapaknya yang tentara. Ketika dia bergantung kepada bla 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 selain Allah. Padahal Allah sangat bisa sekali untuk mengambil sandaran-sandaran kita. Kita mau siap atau tidak mudah bagi Allah. Tetapi ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahus Somad, Allah tempat saya bergantung, maka Allah akan memberikan kepada kita keyakinan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang bergantung kepada Allah dengan segala-gala gantungan, dengan segala-gala sandaran, dia hanya bergantung kepada Allah, dia akan diberikan kabar oleh Allah, la khaufun alaihim. Orang seperti ini gak pernah takut. Ya, mau di embargo di mana nggak pernah takut, mau dilarang untuk tampil di sini, Allah yang ngasih segala-galanya, Pak. Ya, insyaallah. Berapa menit lagi Om Jio? Astagfirullahaladzim. Ketika kita bersandar, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya silahkan kalau mau ngambil jabatan saya. Saya yakin kok Allah itu ngejamin kita bisa tenang karena bukan jabatan. Justru kedudukan, harta dan semua dunia itu bisa menjerumuskan seseorang untuk menjadi hina. Tuh, ya. Allah kita sandaran kepada kedudukan. Maka pada saat kita mendengar ada berita akan mutasi besar-besaran, yang kita cari bukan Allah. Kemana? Ke Jumprit, Pak. Ya, insyaallah. Ustadz kok tahu? Saya dari jamaah, katanya. Masya Allahu Akbar. Ketika miskin, Asmaul Husna dia zikirin. Ya Goni, ya Goni, ya Goni, ya Goni, ya Goni. Pagani akhirnya hadir. Ya, tuh. Makanya kalau kita nggak punya ilmu, Allah nggak mandang dunia di kita. Kaya nggak ada ilmu, jabatan nggak ada ilmu, nol. Tapi kalau kita punya ilmu, maka kita akan membungkus jabatan kita dengan ilmu yang kita punya. Ya, kita punya kedudukan, kita akan bungkus kedudukan yang kita punya dengan ilmu kita. Orang bisa bernilai harganya ketika memiliki sesuatu itu dengan ilmu. Ya. Ya Allahu Akbar. Tapi orang-orang bersandar kepada Allah, dia ikhlas. Gak apa-apalah Ustaz, jabatan saya dianggap remeh sama orang lain. Yang penting jangan sampai Allah yang meremehkan saya. Gak apa-apa, mereka menganggap saya kecil, gak apa-apa. Yang penting jangan Allah yang menganggap saya kecil. Mudah bagi Allah teman-teman. Saya sering mengatakan percaya. Walaupun hasil jualan panjenengan itu cuman sehari 50.000, Allah yang bisa mengcover kebutuhan istri jenengan sehari 150.000. Allahu Akbar. Ya Allah Ustadz, kenapa Mas? Saya itu dagang mainan, itu sehari cuma 50.000 Ustadz. Belum dipotong bla bla segala macam, kotor 50.000 kali 30 ya 1.500.000 ya.
Ya, 1.500.000 Ustaz. Tapi ketika istri saya buat anggaran pengeluaran itu sudah sampai 5 juta Ustaz. Bisa tercover Mas? Tercover. 3,5 dari mana Ustaz? Dari Allah Mas. Percaya, yakin. Kalau kita bersandar ke Allah. Tapi kalau kita bersandar kepada deposito kita, kita bersandar kepada gaji omset kita, tenang Ustaz. Istri saya melahirkan 6 kembar juga tenang saya. Kenapa? Saya sudah saving money. Ternyata nauzubillah, saving money-nya berapa? 20 juta. Allah kirim penyakit seharga 50 juta teman-teman. Itu Masya Allah. Hati-hati. Allah itu betul-betul mantau. Hati kita tuh dipantau sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipantau. Ya Masya Allah Akbar. Saya tuh kalau dekat sama suami Ustadz, suami saya keker tinggi Ustadz, besar, Masya Allah Akbar, udah kayak Rambo, lehernya leher Mike Tyson. Saya itu tenang Ustadz, bersandar ke suami saya, loh nggak ada yang berani nyoel saya Ustadz, sombong. Besoknya suaminya dihantar penyakit muntaber Bu. Ya, baru mau ngomong muntah muntah lemes lama-lama. Ketika istrinya dijerin orang, lah biarin sajalah nanti juga Allah balas. Baru sadar. Ya kan? Baru sadar. Allah itu banget dan sering-sering menjadar kita lewat perbuatan-perbuatan seseorang. Masya Allah Akbar. Kadang-kadang Allah arahkan kita ini ke sini, hidayah luar biasa. Tahu-tahu bingung mau kemana, ada flyer ke sini, wah sepi, balik lagi. Karena memang disandarkan bukan pada selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami saya ahli bela diri Ustaz. Wah, kalau seandainya saya dia apa-apa, loh, bisa dikentit, bisa dibanting dia. Ternyata suaminya dibuat penyakit sama Allah. Apa? Gatal-gatal. Susah. Yang berlindung kepada bapaknya yang jabatnya tinggi, yang berlindung kepada bapaknya yang polisi atau tentara. Aduh, hati-hati dia anak pejabat, sombong kemana-mana. Akhirnya apa? Akhirnya bapaknya dikasih penyakit, sampai-sampai tidak ada posisi yang bisa dilakukan dengan benar karena bapaknya penyakitan. Digeser tuh, Pak mohon maaf, Bapak dipensiunkan dini. Loh kenapa? Banyak pekerjaan yang terbengkalai ini. Terus gimana? Ya mau gak mau Bapak harus diganti pensiun. Selesai sudah jamaah. Ya. Punya uang 100 juta, tawakal dengan uang 100 juta, Allah kirim tuh penyakit yang harga 200 juta. Jadi betul-betul kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Nih. Kemudian yang kedua, ya ini baru muqaddimah ini. Yang kedua, wabil walidain ihsan. Orang mau bahagia itu jangan pernah ngelupain bapak sama emaknya. Saya, bapak, ibu, kita terkesima dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man ahaqqu 'alan nasi 'ala sahibati. Ya Rasul, siapa sih orang yang aku harus baktikan setelah engkau dan Rasul? Setelah Allah dan Rasul? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu, baru bapak kak. Abuka. Jadi bapak 3 kali, ibu 3 kali, ibunya 3 kali, bapaknya berapa? 1. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Ayahku nyolong uangku ya Rasulullah. Ayahku ngambil uangku ya Rasul. Padahal di rumah ada istri, padahal di rumah ada anak-anak. Dia nyelonong masuk rumahku, ke kamarku ngambil uang ya Rasul. Rasul langsung ingin tabayun. Apa benar bapakmu ngerampas uang kamu? Betul ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, kamu samper bapak kamu, hadirkan ke saya, biar aku tanya benar apa enggak. Ketika pemuda ini pun menemui bapaknya untuk dihadapan ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril itu dikatakan, "Ya Muhammad, innallaha yuqri'ukas salam." Allah menyampaikan salam kepadamu wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril berpesan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa asy-syaikh fasal an syai'in ma qalahu fi nafsihi ma sami'at nida ma sami'at udhunahu. Kalau nanti si bapak pemuda itu datang, maka tolong tanyakan sesuatu yang sering dikatakan oleh hatinya, yang sering terbesit dalam hatinya, yang gak pernah terdengar oleh kedua telinga bapak tersebut. Artinya selama ini apa yang sudah tertekan dalam hati, ungkapkan saja. Ya, ungkapkan saja. Akhirnya jamaah, setelah Jibril itu meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bapak tersebut datang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai bapak, anakmu itu mengadukan bahwasannya kamu nyolong uang anakmu ya. Bapaknya langsung tertunduk. Jangan kamu jawab dulu, tapi tolong kamu ngomong apa yang selama ini terbesit dalam hatimu, yang jangankan orang lain tahu, telinga kamu saja nggak pernah dengar. Akhirnya bapak itu mengatakan, ya Rasulullah, waladan muntuka yafi'an idza daqat lailah lam abad fa abattahu ta'amal malu. Ini panjang dia punya perkataan. Garis besarnya begini, ya Rasul, ketika anakku ini aku dilahirkan, akulah orang yang paling sibuk. Ketika anakku mau lahir saja, aku sudah mati-matian mempersiapkan segala-galanya ya Rasulullah. Nanti istriku mau lahiran di mana, biaya persalinannya seperti apa, nanti ketika lahir bagaimana keamanan anak-anakku, bagaimana pendidikannya ya Rasulullah. Ketika dia sudah lahir, aku senang ya Rasulullah. Aku betul-betul merawat dia dengan peluk-peluk, dengan peluh keringatku. Semua pikiranku aku korbankan agar anakku itu senang. Kata bapaknya ini, ketika dia sakit ya Rasulullah, aku betul-betul jangan sampai dia itu sakit. Kalau bisa sakitnya pindah ke aku sajalah. Ketika di malam hari, ketika dia dalam keadaan betul-betul demam, aku takut kematian datang kepada anakku ya Rasulullah. Aku padahal yakin kematian gak pernah datang kecuali kalau waktunya sudah tiba ya Rasulullah. Itu yang saya lakukan. Ketika anakku ini sudah besar, dia sudah mencapai apa yang dia cita-citakan, dia sudah mendapatkan apa yang dia raih ya Rasulullah, justru kebaikanku dibalas dengan ucapannya yang kasar. Justru kebaikanku dibalas dengan sikapnya yang kurang sopan kepadaku ya Rasulullah. Maka aku katakan kepadamu di hadapan Allah, di hadapan Rasul dan di hadapan anakku, kalau sekiranya anakku ini tidak bisa menjadikan aku sebagai hakku sebagai ayahnya, tolong aku minta, jadikan aku sebagaimana tetangga menghormati tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan apa yang terbesit dalam hati si ayah ini, Rasul langsung ngambil kerahnya pemuda ini jamaah. Apa kata Rasulullah? Wahai pemuda, sesungguhnya anta kamu, wa maluka dan hartamu, wa zauzatuka istrimu, wa ma fiha fi hadzal bait dan semua yang ada di rumahmu itu bukan milikmu, itu milik ayahmu. Kamu bisa seperti ini karena ayahmu yang mendoakan. Kau bisa seperti ini karena berjibakunya ayahmu. Maka jamaah, ini yang harus kita betul-betul tahu. Maka kalau hari ini, Masya Allah, kalau ada di tengah-tengah kita, masih ada ayah kita, pijit kakinya dengan pijitan yang halus.
Karena kaki ini yang telah berjalan berkilo-kilometer untuk betul-betul membesarkan kita agar menjadi manusia paripurna. Saya katakan kepada teman-teman yang mungkin kecewa, bapaknya dulu sudah meninggal tapi nggak jadi ahli ibadah. Bapaknya sudah meninggal tapi nggak pernah baca Quran. Bapaknya sudah meninggal tapi nggak pernah ahli masjid. Saya katakan kepada mereka, mungkin karena sibuk bener sampai lupa semuanya. Bukan karena meremehkan sholat, bukan karena meremehkan kajian, bukan karena meremehkan baca Quran. Karena betul-betul kepengen membesarkan Anda sebagai anaknya, jamaah. Imam Al-Mukhattab pun ketika ditanya, apakah bisa anak yang gak berbakti sama orang tuanya bisa disungkurkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata beliau? Mengeluarkan sebuah hadis. Kullu dzunub yuakhiru ala may yasha. Setiap dosa, kata Allah, setiap dosa anak Adam itu Allah bisa pending siksanya nanti di hari kiamat, kecuali dosanya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Enggak Allah pending, jamaah, tapi Allah langsung cash berikan saat itu juga. Allahu Akbar. Nah, maka kalau hari ini kita merasa, kok kehidupan kita, saya sholat, saya baca Quran, saya sedekah, kok masih berliku-liku, ini kenapa? Kita pikirkan, ini dahsyat hadisnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Maka kalau seandainya dua faktor ini menjadikan kita belum menemukan jalan keluar dari setiap apapun yang kita peroleh, ini ada satu kitab namanya kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Itu di sini diceritakan, ternyata untuk menjadi orang yang keluar dari kesulitan itu salah satunya apa? Yang pertama, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbaiki sholat kita, perbaiki rawatib kita, perbaiki tahajud kita, perbaiki duhanya kita, perbaiki puasanya kita, perbaiki dan perbaiki. Kalau hari ini kita sudah merasa sempurna sholat wajib kita, yuk kita sempurnakan dengan sunnahnya. Ya, yuk kita sempurnakan dengan sunnahnya. Abu Bakar As-Siddiq, jamaah, ketika ditanya, wahai Abu Bakar Siddiq, siapakah orang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar Siddiq mengatakan, ketika sudah waktunya sholat, dia merasa seperti orang yang ketakutan. Ya Allah, sudah waktu sholat ini, sementara saya masih di sini. Ini gimana? Kalau sifat tersebut sudah ada pada diri kita, jaga, jamaah. Jaga betul-betul. Ya. Allah itu membuat kepada kita sesuatu yang membuat kita tenang. Kalau waktunya sholat kita nggak tenang, Masya Allah, itu kebaikan yang luar biasa. Ya, irji hatta tarji'u ila dinikum, kata Rasulullah SAW. Ketika kamu memiliki permasalahan, nggak keluar permasalahan kamu, cepat-cepat menemui Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang kedua apa? Kata di kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, berprasangka baik sama Allah. Husnuzan billah. Ya, husnuzan billah. Kalau kita saat ini kepengen sesuatu, maka bismillah kita katakan dengan berpikiran positif. Ya Allah, saya berangkat ke Mekah. Ya Allah, saya punya emas batangan 1 ton. Ya, nggak mustahil bagi Allah, Bu. Ya Allah, bla 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 segala macam. Doa. Jangan doa, ya Allah, saya ingin, saya mau, saya kepengen. Ini orang yang pesimis. Tapi apa? Saya ke Turki, ya Allah. Saya dakwah ke Inggris, ya Allah. Saya dakwah ke seluruh alam, ya Allah. Itu doa-doanya. Jadi betul-betul ketika kita melihat di sejadah ada Ka'bah, saya bisa ke sana. Masya Allah. Ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, terus berdoa. Doa. Terus berdoa kepada Allah. Enggak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah lihat bagaimana pada saat kita berdoa sabar atau tidak. Allah mengabulkan seseorang itu berdoa
bisa secara makhroja, bisa secara min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita sudah berdoa kepada Allah, tergantung keyakinan kita jamaah. Kalau keyakinan kita kepada Allah super, maka Allah akan berikan min haitsu la yahtasib. Gini, ada orang sakit, kalau dia yaj'al lahu makhraja, sakitnya puluhan tahun, dia bisa sembuh dengan cara apa? Dirawat di rumah sakit, harus keluarin uang dengan puluhan juta. Ini namanya makhroja. Tapi ada orang yang sembuh min haitsu la yahtasib, enggak keluar uang, ya, enggak dirawat, enggak minum obat. Ini peringkat yang teratas nih. Ya, Allah tinggal melihat bagaimana doa dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, terus istighfar, tobat, mohon ampun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil nunggu waktu subuh, astagfirullah, astagfirullah. Untuk sementara handphone kita tinggalkan dulu. Ya, habis tahajud, habis baca Quran, ada 10 menit nih buat apa nunggu subuh, handphone kita tinggalkan dulu. Karena ketika sudah waktunya sahar, ini para ulama bahkan Quran mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Waktu yang paling terbaik kalian beristighfar kepada Allah kapan? Setelah waktu sahar, 10 menit sebelum azan subuh. Astagfirullah, astagfirullah, sambil ngelus-ngelus dada, ya, sambil kita pikirin, ya Allah, beras di rumah habis, astagfirullah, garam di rumah habis, astagfirullah, ya. Jangan mikirnya kemana-mana, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di dalam surat Nuh dikatakan fakultu astaghfir rabbakum innahu kana ghafara. Orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha penerima taubat yang luar biasa, pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah berikan dia air hujan. Air hujan itu kan simbol daripada kebahagiaan. Wa yumdidkum bi amwal wal banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta yang kalian mau. Yang enggak pernah punya anak, ketika dengan istighfar Allah berikan anak. Yang kelima jamaah, banyak zikir. Ya, zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang hidupnya itu tenang adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu para ulama itu mengatakan bukan hanya sebatas verbalisan saja. Ketika kita melihat gunung yang begitu indah, pemandangan alam begitu indah, kita kembalikan kepada Allah, itu kita sudah berzikir. Ya, apa zikir itu? Mengingat Allah di setiap kondisi. Ketika janji, insya Allah. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah la quwata illa billah. Ketika melihat satu fenomena yang bertentangan dengan kehebatan Allah, maka katakan subhanallah. Ketika mendengar musibah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita hidup dalam alur ketuhanan. Ya. Kita latahnya zikir kan hebat. Kalau udah ngaji di mana-mana, ibadah sama Allahnya luar biasa. Walaupun dia latahnya latah iman. Tapi kalau nggak kenal kajian, nggak kenal masjid, nggak kenal sholat, dia latahnya gembira loka jamaah. Ya, taubat, banyak zikir. Kemudian yang keenam, bantu dan menolong orang susah. Dawu mardakum bisadaqah, ya, bantu. Ustadz, saya kan bantu istri saya, bantu anak-anak saya. Nabi Ibrahim itu bisa sukses mendatangkan jamaah sebanyak-banyaknya ke Ka'bah, ya. Itu karena apa? Pikirnya kepada umat. Kalau kita memikirkan orang lain, Allah akan mikirin keluarga kita. Tapi kalau kita mikirin keluarga kita empot-potan, maka belum tentu Allah bakal mikirin kita. Ya Allah, setiap hari kepengen bantu orang. Setiap hari kepengen bantu orang. Ada satu kisah. Jadi seorang ini punya penyakit, udah berobat kemana-mana. Ternyata dia mendengar satu kajian. Oh, mungkin saya dengan bantu orang, lari ke pondok pesantren. Dia jamu semua pondok pesantren itu dengan santri-santrinya. Akhirnya lama-kelamaan Allah buat kering dia punya penyakit, Allah buat sembuh dia punya penyakit. Bantu orang itu luar biasa jamaah.
Dia lagi sholat malam didoakan orang, dia lagi tidur didoakan orang, dia lagi baca didoakan orang semuanya. Karena kita itu peduli dengan orang lain. Ya, ini kemudian yang terakhir, yang ketujuh, tawakal. Setelah kita tawakal, proses tawakal itu ketika ditanya oleh Syekh Musayyid, wahai Syekh, bagaimana mungkin tawakal itu bisa sempurna? Tawakal bisa sempurna ketika kita sudah ikhtiar. Orang ikhtiar tanpa tawakal sombong. Tawakal tanpa ikhtiar sia-sia. Ikhtiar tanpa tawakal sombong, tawakal tanpa ikhtiar sia-sia. Terus beristiqomah untuk selalu menjadi orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku lu qauli hadza. 3 menit lagi kita menuju waktu Isya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah ridho dengan kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.